Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fariska dengan NIM 06420039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi bisnis perusahaan Samsung. Profil perusahaan Samsung. Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor di South Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Pertama kali Samsung mengeluarkan handphone baru pada dekade 90-an. Berawal mengikuti perkembangan zaman, Samsung Group mengeluarkan produk handphone yang ternyata lumayan menarik pasar dunia. Samsung Group mengembangkan kembali smartphone dan gabungan MP3 player, yaitu menjelang ke-20. Awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone berawal pada tanggal 27 April 2009. Saat itu Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya. Perkembangan handphone Samsung pada saat ini yang berkembang pesat adalah Samsung Android. Samsung saat ini dikenal sebagai produsen handphone Android terbesar di dunia. Selanjutnya, visi, misi, tujuan perusahaan Samsung. Visinya, memimpin pergerakan konvergensi digital. Kami meyakini bahwa melalui inovasi teknologi saat ini, kami akan menemukan solusi yang kami perlukan untuk menghadapi tantangan hari esok. Teknologi membuka kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh, bagi warga negara di pasar yang sedang berkembang untuk hidup sejahtera dengan memasuki tahap ekonomi digital, dan agar masyarakat dapat menemukan peluang baru. Untuk misinya, menjadi digital company yang terbaik. Samsung tumbuh menjadi perusahaan global dengan menghadapi tantangan secara langsung dalam tahun-tahun ke depan. Orang-orang kami yang berdedikasi akan terus menghadapi banyak tantangan dan memberikan ide-ide kreatif untuk mengembangkan produk dan layanan yang memimpin pasar. Kecerdasan mereka akan terus menjadikan Samsung sebagai perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Dan tujuan, mengembangkan teknologi, inovasi, dan proses efisiensi yang menciptakan pasar baru, memperkaya hidup semua orang, dan terus menjadikan Samsung sebagai pemimpin digital yang terpercaya. Di sini ada bisnis model kanvasnya, itu ada yang pertama Key Partners. Key Partners itu ada investor, Android, Google, dan sponsorship. Lalu ada key activity-nya, yaitu ada produksi, distribution, marketing, consultation, financial service, dan quality control. Selanjutnya value proposition, itu yang pertama ada desain dan fungsionalitas yang hebat. Yang kedua, mengabadikan bakat dan teknologi mereka untuk menciptakan produk dan layanan unggulan di masyarakat. Lalu ada customer relationship, di situ ada digital, sosmed, dan sponsor. Selanjutnya, customer segment, itu ada masyarakat dan perusahaan multi-industri. Lalu ada key ratio-nya, yang pertama ada brand, yang kedua ada produk dan layanan yang beragam, dan ada fasilitas. Selanjutnya channel, itu ada Samsung Community, distributor, store, dan media sosial. Lalu ada cost strukturnya, ya ada periklanan dan pemasaran, yang kedua ada staff, yang ketiga ada biaya produksi, yang keempat ada bahan baku, yang kelima kantor, dan terakhir biaya distribusi. Selanjutnya revenue streams, itu ada penjualan elektronik, produk dan layanan multi-industri, biaya produksi, dan biaya layanan. Yang selanjutnya ini adalah SWOT-nya, yang mana kekuatan atau strength. Yang pertama, Samsung memiliki brand image yang akrab dengan para konsumen. Yang kedua, Samsung menciptakan produk-produk inovatif yang umumnya disukai masyarakat, misalnya jam tangan pintar dan tentunya ponsel pintar. Lalu yang ketiga, banyak orang mengatakan bahwa fitur kamera ponsel pintar keluaran Samsung lebih serbaguna dan menyenangkan dibandingkan rata-rata merek lain. Yang keempat, perusahaan Samsung memiliki banyak tenaga kerja bertalenta tinggi. Dan yang kelima, perusahaan ini sudah menggait banyak investor internasional. Lalu ada peluang, opportunity, yaitu
Yang pertama, Samsung adalah salah satu merek terkuat di pasar internasional dan banyak orang yang menyukai produk mereka. Yang kedua, di Indonesia sendiri, pusat layanan Samsung dapat ditemui di berbagai kota sehingga memudahkan pelanggan yang ingin perbaikan atau konsultasi. Lalu yang ketiga, banyak investor internasional yang mempercayai Samsung sebagai rekan bisnis. Dan yang keempat, Samsung memiliki program yang memperkuat pikiran dan mendorong kreativitas generasi muda. Lalu selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Itu yang pertama, banyak orang mengatakan bahwa ponsel pintar Samsung memiliki aplikasi-aplikasi bawaan yang tidak penting dan tidak bisa di-uninstall. Lalu yang kedua, produk Samsung terkadang memiliki harga yang tinggi, sehingga sebagian masyarakat sepertinya di Indonesia tidak mampu membelinya dan memiliki produk lain. Lalu yang ketiga, asisten suara yang ada di televisi produksi Samsung yaitu Bixby dinilai tidak sebagus Amazon Alexa atau Google Assistant karena adanya masalah keamanan pribadi pada Bixby. Lalu yang terakhir ada ancaman atau threat. Itu yang pertama, ponsel merek lain dengan spesifikasi yang bagus, baterai awet, dan harga yang lebih terjangkau semakin akrab dengan masyarakat, terlebihnya di Indonesia. Lalu yang kedua, dalam hal perangkat penyimpanan, banyak merek pesaing Samsung yang lebih direkomendasikan oleh orang-orang, misalnya Toshiba atau Seagate. Yang ketiga, dalam hal perangkat TV, banyak orang menilai perusahaan Sony sering lebih unggul dibandingkan Samsung. Lalu selanjutnya ada TOWS, itu yang pertama strategi, SO, Strength Opportunity, itu yang pertama ada menambahkan jumlah produksi untuk produk yang paling diminati. Yang kedua, terus dengan inovasi-inovasi baru mengembangkan produknya. Lalu yang kedua ada strategi ST, Strength Trade. Itu yang pertama, mendesain produk baru yang inovatif yang tidak bisa ditiru oleh pesaing. Lalu yang kedua, menyediakan banyak jenis dan model produk yang unik dan berbeda dari produk lain dan dijual dalam harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga ada strategi WO, Weakness Opportunity. Itu yang pertama, menyediakan jumlah persediaan untuk produk baru di masing-masing cabang dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang mampu memenuhi jumlah permintaan. Lalu yang kedua itu memperluas pasar seluruh jenis produk tanpa pengecualian. Selanjutnya yang keempat itu ada strategi WT, Weakness Trade. Itu yang pertama menyediakan sarana yang memungkinkan keseluruhan produk untuk diupdate baik untuk produk yang paling diminati maupun yang kurang diminati. Lalu yang kedua, menyediakan banyak produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Selanjutnya ada BSC, itu yang pertama ada Consumer Perspective dan ada objektivitasnya, itu yang pertama memberikan informasi produk barunya, yang kedua inovasi pada produk baru. Lalu ada measure-nya, itu yang pertama para pelanggan mengetahui informasi tentang produk-produk yang baru, dan yang kedua ketertarikan dan kepuasan pelanggan pada produk-produk yang dikeluarkan. Lalu ada solusi SITI, yang pertama melakukan promosi di berbagai media, dan yang kedua mengikuti perkembangan zaman dan tren yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada finansial perspektif, itu objektivitasnya yang pertama ada memperbanyak investor, dan yang kedua meningkatkan keuntungan. Lalu ada measure-nya, yang pertama meningkatkan kualitas perusahaan, dan kedua meningkatkan penjualan. Lalu ada solusi SITI-nya, yang pertama memberi informasi kepada para investor tentang perusahaan dan bagaimana cara kerja terbaik, dan yang kedua meningkatkan kualitas dengan harga yang mudah dijangkau oleh seluruh konsumer. Lalu selanjutnya ada internal business process perspektif, itu objektivitasnya, yang pertama ada laporan kerja sumber daya manusia, dan yang kedua kecepatan dalam pemasaran. Untuk measure-nya, yang pertama ada laporan kinerja pegawai, dan yang kedua catatan pengeluaran produk per hari. Lalu ada solusi SITI-nya, yang pertama mengetahui kinerja pegawai dengan sistem informasi penilaian kinerja,
Dan yang kedua, mempertahankan para pelanggan dan memperbanyak promosi. Lalu yang terakhir dari BSC ini ada learning and grow perspective. Di sini ada objektivitasnya. Yang pertama, meningkatkan nilai brand. Yang kedua, penggunaan teknologi baru. Untuk mensurenya, yang pertama kualitas produk, yang kedua memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk solusi STI-nya, yang pertama meningkatkan dan selalu evaluasi kekurangan dari produk. Yang kedua, selalu mengupdate penggunaan teknologi sesuai perkembangan zaman. Lalu di sini juga ada five forces. Itu di five forces ada rivalry among existing competitors, yaitu banyak sekali pesaing yang bergelut di industri yang sama dengan perusahaan Samsung. Pesaing antar perusahaan ini sangat ketat karena produk yang mereka kembangkan mirip satu sama lain dalam penampilan dan fungsi. Karena pentingnya persaingan perusahaan ini serta bisnis lain dalam industri ini, Samsung Electronics harus terus-menerus menyadari strategi para pesaingnya, berusaha untuk meningkatkan kesadaran merek, loyalitas, dan selalu melakukan inovasi dan membuat gebrakan baru seperti apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Lalu ada juga bargaining power of buyers, itu adalah jumlah pesaing yang hadir dalam industri ini memberikan konsumen sejumlah besar pilihan, sementara inovasi merupakan aspek penting bagi banyak konsumen. Harga juga tetap penting, relatif mudah bagi konsumen untuk beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Karena mudahnya akses informasi pada era sekarang mengenai penawaran pilihan yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Maka dari situ, Samsung Electronics perlu tetap menyadari kebutuhan konsumen dan pilihan berbeda yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. Ini membantu perusahaan tetap kompetitif sambil menyadari bagaimana mengambil keuntungan terbaik dari pesaingnya. Lalu selanjutnya ada bargaining power of suppliers, yaitu jika meninjau perusahaan Samsung tidak seperti kebanyakan perusahaan lain yang hanya mengembangkan ponsel pintar saja. Namun, Samsung Electronics juga memproduksi chip memori, prosesor, dan layar. Ini menciptakan situasi yang tidak biasa, di mana Samsung Electronics bertindak sebagai pemasok bagi pesaing terbesarnya. Namun, ini juga berarti bahwa Samsung Electronics mampu memasok banyak komponen untuk dirinya sendiri tanpa bergantung pada pemasok eksternal yang perubahan harga terkait dengannya. Lalu selanjutnya ada threat of new entrants, yaitu Samsung Electronics hadir dalam industri yang sangat kompetitif, di mana perusahaan bersaing satu sama lain tidak hanya dalam hal produk, tetapi juga inovasi dan keunikan. Perusahaan seperti Samsung menghasilkan produk yang dianggap premium dan teratas di pasar, sementara perusahaan baru manapun harus puas dengan dianggap sebagai knock-off dan berkualitas rendah. Namun demikian, sejarah Samsung Electronics sendiri menunjukkan bahwa ada kemungkinan bagi sebuah perusahaan untuk beralih dari yang dianggap seperti ini menjadi pemimpin global. Samsung Electronics perlu mengetahui setiap bisnis baru yang berkembang dalam industrinya dan memantau strategi yang dikembangkan oleh perusahaan baru. Lalu ada threat of substitute product, yaitu ancaman produk pengganti di dalam industri sendiri apabila dilihat dari perangkatnya tidaklah tinggi, walaupun banyak produk yang beredar untuk menggantikan posisi, tetapi keberadaan ini belum bisa dilakukan. Perusahaan Samsung sering membuat penetapan harga diferensial dengan kualitas produk yang baik untuk menarik konsumen dari banyak produk pengganti lainnya yang terlihat lebih murah. Lalu ada CSF, ya. Pertama itu quality control. Itu tugas pokok dan fungsinya quality material, quality barang. Yang kedua, pusat standar kinerja dan quality barang jadi di consumer. Untuk KPI-nya, setiap 2 minggu sekali melakukan pengecekan barang yang masuk, SITI yang digunakan, software-nya Computer Aided Design, hardware-nya PC dan komputer. Lalu ada
Prosmen itu ada yang pertama tugas pokok dan fungsinya. Yang pertama pembelian material, yang kedua consumable, yang ketiga material price. Itu KPI-nya setiap 6 bulan sekali perusahaan melakukan pengecekan yang mencakup harga pengiriman, kualitas barang dan jasa, pelayanan teknologi yang digunakan, hingga transparansi dan transaksi. Untuk SITI yang digunakan softwarenya Inventory Management Software, hardware-nya PC dan komputer. Lalu selanjutnya ada IT, Informasi dan Teknologi. Itu tugas dan pokok dan fungsinya. Yang pertama, mendukung dalam hal pemeliharaan sistem informasi dan memberikan laporan kepada divisi yang lebih berperan dalam peningkatan penjualan. Untuk KPI-nya, perusahaan melakukan pengukuran waktu yang dibutuhkan oleh Departemen IT untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam sistem yang sedang berjalan di perusahaan. SIT yang digunakan software ERP dan Microsoft Access untuk hardware komputer. Lalu selanjutnya ada R&D, Research and Development. Tugas pokok dan fungsinya melakukan penelitian dan pengembangan produk agar lebih baik. Dan KPI-nya setiap 3 bulan sekali perusahaan melakukan research tentang produk terbarunya. SIT yang digunakan software, manufacture equipment software, hardware komputer. Untuk accounting-nya, tugas pokok dan fungsinya yang pertama mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas transaksi perusahaan. Yang kedua, pengontrolan terhadap seluruh aset perusahaan. Untuk KPI-nya, setiap 1 bulan sekali di akhir bulan terdapat pengecekan atau istilahnya tutup buku. SITI yang digunakan softwarenya Microsoft Excel dan hardwarenya PC atau komputer. Yang terakhir ada engineering. Tugas pokok dan fungsinya mensupport produk yang berhubungan dengan masalah teknik. Yang kedua, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada proses perakitan di Departemen Produksi. Untuk KPI-nya, setiap 2 minggu sekali divisi engineering melakukan analisa proses perakitan. SIT yang digunakan software OS Tizen dan hardware PC dan komputer. Analisis value chain. Infrastruktur, dukungan keuangan yang dijalankan dengan sempurna, tata kelola perusahaan yang baik, memiliki infrastruktur yang mapan untuk mendukung investasi baru. Lalu human research, fokus pada karyawan dengan keterampilan tinggi di bidang teknik, itu dan manajemen meningkatkan pelatihan baik untuk karyawan lokal atau karyawan global. Lalu teknologi development, ERD di Samsung memainkan peran penting karena inovasi dan kekayaan intelektual dikembangkan di area R&D. Memperluas pusat R&D di luar negeri dengan fokus pada teknologi daur ulang karena kekhawatiran pelanggan tentang teknologi go green. Lalu Crossman itu menciptakan peluang untuk pengadaan lokal dan pengadaan global. Peluang pengadaan global dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk mendapatkan pemasok yang baik. Lalu inbound logistik, Samsung saat ini memiliki perusahaan logistik sebagai anak perusahaannya. Operation memiliki 12 pusat R&D utama di luar kota. Outbound logistik, pergudangan dan pengiriman, marketing dan sales, kantor pusat regional berlokasi di 9 negara di luar negeri. Servis, sebagian besar keluhan pelanggan dapat diterapkan melalui situs web. Lalu ada application portfolio saat ini yang akan datang. Current saat ini. Nama aplikasi atau sistemnya, sistem master data, deskripsinya, sistem ini memungkinkan pencarian dan diidentifikasi barang menjadi lebih mudah. Yang kedua, Product Life Cycle Management, PLM. Samsung Electronics menggunakan Product Life Cycle Management, PLM, untuk meningkatkan efisiensi dalam ERD
dan menanggapi perubahan pasar secara efektif. Lalu yang ketiga, Supplier Relationship Management (SRM). Samsung menggunakan Supplier Relationship Management untuk kerjasama dengan perusahaan mitra yang terkait. Lalu Global Manufacturing Execution System. Samsung Electronics menggunakan Global Manufacturing Execution System yang menghitung kapasitas pemasok masing-masing pabrik setiap minggu dan memberikan hasilnya ke sistem supply chain management. Lalu yang kelima ada sistem logistik global. Samsung Electronics menggunakan sistem logistik global untuk berbagi data permintaan yang telah diperkirakan dengan perusahaan logistik dan meningkatkan kecepatan pengirim sehingga dapat mengurangi persediaan suku cadang produk Samsung dan waktu untuk memasarkan produk. Yang keenam ada sistem Customer Relationship Management. Samsung Electronics menggunakan sistem Customer Relationship Management untuk menjual dan layanan. Sistem ini menghubungkan kantor penjualan Samsung dengan pembeli pasar, misal operator telekomunikasi, sehingga bisa memperoleh informasi yang akurat tentang produk Samsung dan menyediakan pesanan yang sesuai dengan perkiraan permintaan. Lalu yang terakhir sistem ERP global. Samsung membangun sistem ERP global yang mencakup keuangan, logistik, dan data inventaris untuk semua kantor di luar negeri. Pembentukan sistem ERP yang terintegrasi secara global sangat membantu manajer untuk mengambil keputusan strategi yang baik dengan jumlah lebih cepat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.